Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah panel kandang ayam klosos, di mana panel ini berfungsi sebagai mengatur suhu ruangan pada kandang ayam daging biasanya. Nah, sebelumnya saya minta maaf teman-teman karena tidak bisa saya buatkan tutorialnya, karena yang pertama saya membuat ini karena dikejar waktu, jadi gak sempat untuk mindahin kameranya. Namun teman-teman bisa belajar dari video sebelumnya. Secara fungsi itu sama saja, tapi ini kita menambahkan aksesoris seperti pilot lamp saja ketika kipas keadaan nyala. Yang pertama, ini ada lampu indikator RST. Selanjutnya ada Temtron 304D. Selanjutnya ada buzzer bila overload salah satu kipas ada yang trip, buzzer ini akan berbunyi. Selanjutnya ada pilot lamp atau lampu indikator ketika kipas atau cooling pad keadaan menyala. Kemudian ada selektor dengan 3 posisi, manual, off, dan otomatis. Untuk ukuran box panel ini dengan lebar 40 cm dan tingginya 60 cm dengan ketebalan box 20 cm. Nah, ini untuk bagian dalam panelnya. Jadi kabel-kabelnya kita bungkus menggunakan kabel dak supaya terlihat rapi. Nah, ini ada MCB 3 fase 2. Yang pertama untuk kipas 1 dan 2, kemudian untuk kipas 3 dan 4, yang ini untuk beban cooling pad, kemudian ini untuk bagian kontrol. Nah, kalau MCB ini mati maka panel ini tidak akan berfungsi, ya seperti untuk mengangkat koil pada kontaktor, dan Temtron juga akan mati. Nah, ini ada MCB, bisa disebut MCCB atau NFV, yang berfungsi untuk memutus arus menuju ke panel ini, meskipun MCB yang atas ini kita nyalakan. Kemudian di sebelah kiri MCB ini ada jalur netral. Kita menggunakan bus bar supaya nanti konsumen mudah untuk memasang kabel inputnya. Kemudian ada kontaktor beserta overloadnya berjumlah 4, karena ini menggunakan kipas atau blower 4. Yang atas ini kontaktor tanpa overload karena ini untuk mengangkat beban pompa air saja. Kemudian ada fuse untuk mengamankan pilot lamp pada pintu panel ini. Jadi kita menggunakan 3 fuse untuk fuse R, S, dan T. Nah, ini ada buku petunjuk dari Temtron 304D. Kalau beli baru, teman-teman bisa mendapatkan buku ini. Jadi isinya seperti ini. Untuk cara mengonekkan Temtron 304D ini. Selanjutnya ini ada terminal blok 25 ampere dengan jumlah 12P. Kemudian ada terminal blok 25 ampere berjumlah 4P. Jadi seperti ini untuk penampakannya. Yang hitam ini untuk jalur kipas, yang hitam dan biru ini untuk cooling pad. Sedangkan yang kuning ini untuk jalur menuju ke sensor suhu. Jadi panel ini kita menggunakan merek Schneider untuk bagian MCB ini, dan kontaktor kita juga sama, overload juga sama, kita menggunakan Schneider karena Schneider ini sudah standar industri teman-teman ya.
kecuali ini merek Jin. Nah, ini tujuannya supaya konsumennya itu mudah saja untuk memasangnya. Namun ini jarang sekali digunakan. Ya, kalau digunakan ketika urgent saja kalau ada perbaikan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mengetes panel ini dan saya akan menjelaskan bagaimana cara menyeting Temptron ini, Temptron 304D. Kita langsung saja untuk memasang kabel powernya. Ini kabel powernya kita pasang di sini teman-teman. Jadi ini untuk MCB panel kontrolnya teman-teman. Panel kontrolnya itu ada di LAN, RST, RST, RS. Jadi kita akan mencobanya untuk di jalur S. Jalur S itu ada di sini. Kita coba dulu, kita masang kabel ini. Ini sudah kita sediakan sekunnya teman-teman. Kalau konsumennya itu di sana tidak ada sekun, makanya kita sediakan sekun SC16. Kemudian netralnya juga sama kita pasang. Kita lepas dulu sekunnya. Oke, sudah selesai. Kemudian saya akan memasang sensornya. Sensornya ada di sini, jalur sensornya. Kita buka dulu terminal bloknya. Ini pemasangannya bolak-balik tidak masalah teman-teman. Nah, seperti ini sudah selesai. Ini stop kontak, kita akan mencobanya. Kita matikan dulu ini. Kita lihat dulu untuk jalur inputnya sudah benar atau tidak. Ini ada arusnya, berarti ini terbalik teman-teman. Kita balik aja. Nah, sudah mati. Oke teman-teman, kita nyalakan dulu untuk MCB ini. Oke, sudah selesai. Nah, karena ini belum ada bebannya, kita akan mengetes kontaktor ini bekerja atau tidak. Nanti kita bisa melihat dari lampu indikatornya teman-teman. Kita cuma membutuhkan ini, kontrol, MCB kontrolnya. Nah, ini sudah menyala teman-teman. Ini tegangannya di angka 213 volt. Karena ini yang tadi kita masukkan itu tegangan S, maka yang menyala cuman S saja teman-teman, tegangan S. Nah, seperti ini tampilannya Temptronnya. Jadi kita akan mengecek dengan cara memutar selektor ke arah kiri. Yang kiri itu artinya manual. Kita akan mengeceknya apakah lampu ini akan menyala. Nyala ya teman-teman ya. Ini sudah menyala. Kemudian fan 2, kipas 2 juga sama nyala. Ini fan 3 juga sama nyala. Fan 4 dan ini untuk kontak. Kita matikan kembali. Kita akan mencoba untuk otomatisnya. Kita arahkan semua ke otomatis. Jadi untuk fan 2 ini kan ada di posisi tengah teman-teman. Dari 4 kipas, fan 2 dan fan 3. Ini kita gabungkan di set 1 teman-teman. Biasanya itu peternak menggunakan set 1 yang ada on off-nya itu ditaruh di tengah-tengah, bukan di samping. Nah, untuk sampingnya kita menggunakan fan 1 untuk set 2-nya. Ini nyala teman-teman. Nyala otomatis. Nanti kita setting dulu supaya teman-teman paham cara kerjanya dari Temptron ini.
Ini fan 1 untuk di set 2, fan 2 dan fan 3 ada di set 1. Kemudian fan 4 ini ada di set 3. Untuk cooling pad ini ada di set 4. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu teman-teman. Ini kan ada lampu indikator OR1, O2, O3, O4. Jadi artinya itu OR1 sedang menyala atau bekerja. Nah, ini sudah mati. Kalau hitam ini lampunya mati, itu tandanya alat ini sudah sampai di titik yang sudah kita setting teman-teman. Yang pertama, untuk pilihan menu ini kita menekan tombol plus. Kalau kita tekan tombol plus, kita dimulai dari atas set 1, kemudian set 2, set 3, set 4. Nah, kalau kita tekan tombol main, kita memulainya menunya itu dari bawah, humidity. Nah, karena kita tidak punya sensor humidity-nya, jadi kita tidak bisa menggunakannya. Oke, yang pertama kita akan menyeting set satunya dulu. Set 1 ini kita setting 28 derajat Celcius. Yang sekarang ini suhunya 26 derajat. 20 berapa tadi? 26,4. Nah, ketika kita menyetingnya ini di bawah suhu saat ini 26,4, maka kipas ini, maaf teman-teman, jadi alat ini yang ada di kipas fan 1, fan 2 dan fan 3 akan menyala sampai suhu terpenuhi teman-teman. Kita coba akan menggunakan 25 derajat Celcius. Nah, ini akan menyala teman-teman. Akan menyala sampai suhu dalam ruangan itu benar-benar 25 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau suhu sudah tercapai, misalkan kita setting, kan tadi suhu dalam ruangan ini kan 26,4. Kita akan menyetingnya 27 derajat Celcius. Pasti mati teman-teman ya. Nah, waktu mati pada bagian set 1 ini, tekan tombol plus. Nah, sampai set 1 dan on time ini lampu ini menyala. Yang artinya itu set 1 on time. On time itu nyalanya berapa menit? Ini hitungannya menit teman-teman. 001 itu nyalanya 1 menit. Kemudian set 1 off time itu ada di 1 menit. Kalau kita mau menambahkan, misalkan off time-nya dibuat 2 menit. Yang pertama kita tekan tombol program teman-teman. Ini. Sampai ini berkedip. Kemudian kita tambahkan jadi 2. Nah, untuk menyimpan program ini kita tekan tombol enter sampai lampu indikator ini tidak berkedip. Itu yang artinya program sudah tersimpan. Ini teman-teman ya. Nah, jadi kerjanya itu untuk ini fan 2 dan fan 3 itu menyalanya itu kalau suhu sudah tercapai, maka on off yang akan bekerja teman-teman. Jadi bekerjanya itu on-nya itu yang sudah saya setting tadi itu 1 menit nyala, kemudian matinya itu 2 menit. Nanti ketika sudah 2 menit lampu ini akan menyala, yang artinya itu kipas fan 2 dan fan 3 menyala. Oke, sambil menunggu ini nyala teman-teman, kita akan menyeting bagian set 2. Nah, untuk set 2 dan set 3 ini tidak ada on off-nya teman-teman. Yang ada on off-nya itu set 1 sama set 4. Kita lanjut set 2 dulu teman-teman ya. Ini kan sekarang suhunya 26,4.
kita akan menyeting. Pertama kita tekan tombol plus 1, 2. Nah, sampai ini di titik atau di set 2, kita tekan tombol program. Kemudian kita turunkan dengan tombol min menjadi 26. Kita simpan program ini dengan cara menekan tombol enter. Nah, ini nyala teman-teman ya, lampu indikator O2 ini nyala, yang artinya ini kipas fan 1 itu menyala. Nah, kalau suhu dalam ruangan itu 26 derajat Celcius atau 25,9 derajat Celcius, maka fan 1 ini akan mati atau set 2-nya. Nah, ini teman-teman sudah menyala ya. Yang barusan saya setting 2 menit mati dan 1 menit nyala. Kemudian yang fan 4 ini yang ada di set 3 itu sama teman-teman seperti set 2, tidak dibekali on off. Kita program sesuai standarnya masing-masing setiap manajemen. Misalkan suhu dalam ruangan itu umur sekian harus 25,5 derajat Celcius. Misalkan teman-teman ya. Kalau kita enter ini, nah, maka fan 4 ini atau set 3 ini akan menyala sampai benar-benar suhu dalam ruangan itu sudah terpenuhi. Karena ini kan sifatnya pendingin teman-teman, untuk menurunkan suhu di dalam ruangan. Oke, set 3 sudah. Selanjutnya kita menuju ke set 4 atau bagian cooling pad. Nah, untuk set 4 ini yang pertama kita tekan tombol plus, kita arahkan di set 4, kemudian kita program sampai ini berkedip. Kita atur dulu suhunya berapa, dibuat berapa. Kalau ini sudah benar 25 derajat Celcius, kita bisa enter. Kemudian untuk mengatur on off-nya, kita menekan tombol plus. Ini kan masih set 1 on time. Kita tekan tombol plus lagi, set 1 off time. Kita tekan tombol plus lagi. Nah, ini teman-teman akan muncul set 4 dan on time tuh lampu indikatornya itu menyala. Kita akan program dengan menambahkan 2 menit nyala, enter. Kemudian set 4 off time kita buat misalkan 3 menit. Nah, sudah selesai, kita tekan tombol enter. Nah, jadi gini teman-teman ya, untuk set 4 itu kalau suhu dalam ruangan belum tercapai, maka on off yang akan bekerja. Kan fungsinya itu kan untuk cooling pad gitu teman-teman. Nah, kalau suhu dalam ruangan sudah tercapai, maka set 4 ini akan mati, tidak bisa nyala. Begitu teman-teman. Kecuali set 1 teman-teman. Set 1 itu kalau suhu ruangan belum tercapai, maka kipas itu akan menyala terus. Kalau sudah tercapai suhu dalam ruangan itu, yang bekerja hanyalah on off. Biasanya itu tujuannya untuk membuang amonia. Selanjutnya kita akan mengetes dari buzzer ini teman-teman. Misal contoh, ini kan waktunya nyala teman-teman ya. Fan 1 ini nyala. Nah, kalau ada ngetrip atau istilah di MCB itu jeglek. Di sini overload ada tulisan T teman-teman. Yang artinya itu ada hubungan arus pendek atau konslet pada bagian yang mana overload ini menunjukkan kode T. Misalkan contoh ini kan fan 1 kan ini teman-teman. Fan 1 ya. Ini fan 1.
kan ini waktunya nyala. Kalau ini ngetrip atau jeglek, istilah Jawanya itu jeglek. Nah, buzzer akan berbunyi teman-teman. Kemudian kalau buzzer ini berbunyi, kita lihat dulu bagian mana yang ada kode T-nya. Nah, ini ada kode T teman-teman. Kita cari, misalkan ada di salah satu selain ini, kita cari dulu. Nah, kalau sudah ketemu ada tulisan T-nya itu berarti ada yang bermasalah pada dinamo atau kipasnya teman-teman. Kita akan mereset kembali. Ini reset teman-teman, supaya bisa normal kembali. Kalau dalam sekitar 10 detik dia ngetrip lagi atau jeglek, berarti ada yang bermasalah pada bagian motor dinamonya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman cara kerjanya panel controller kandang ayam. Ya, semoga teman-teman bisa terinspirasi untuk membuatnya. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bantu ya sebisa saya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.